gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Jadi saudara, untuk apa Yesus duduk di sorga di sebelah kanan Allah? Saudara, untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ya. Nah, ini poin yang ketiga. Ia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Jadi makanya dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saudara, ini pengharapan kita. Ya, pengharapan kita bahwa kita akan bersama Yesus dalam sorga. Ya, karena pengharapan inilah yang membuat kita harus hidup melayani Tuhan hari ini. Kenapa saudara? Karena Allah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ingat, saya tadi berkata di awal bahwa di sorga itu ada tempat yang tertinggi, ada tempat yang terendah. Dan setiap kita masing-masing akan mendapat tempat, akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau saudara tidak bekerja, saudara hanya nganggur kerjanya, saudara hanya bersungut-sungut kerjanya, saudara hanya menyalahkan itu, menyalahkan ini, saudara, artinya Anda tidak akan dapat upah yang besar di surga. Ya, semakin Anda ditekan dan Anda tetap melayani Tuhan, semakin Anda dilukai tetapi Anda tetap setia melayani Tuhan, itu akan menjadikan Anda memiliki upah yang besar di surga. Halo, amin? Amin. Saudara, seharusnya kita tergila-gila untuk kedudukan di surga ini. Ya, seharusnya kita tergila-gila buat itu. Kalau orang hari ini tergila-gila buat harta dunia, ya, mereka tergila-gila untuk mengumpulkan uang banyak. Banyak orang hari ini hanya tergila-gila untuk menyediakan, untuk memiliki harta banyak, punya rumah banyak, punya mobil mewah, dan punya segala macam hal. Saudara, anak Tuhan nggak perlu tergila-gila buat itu. Kenapa? Karena kita punya sorga. Allah menyediakan sorga buat kita. Kalau hari ini pun Anda tidak punya banyak uang, ya memang sih sebenarnya lebih enak punya uang, ya kan? Tapi nggak punya uang, jangan menjadikan itu menjadi sebuah hal yang menyedihkan dan membuat kita kecewa. Karena kita punya sorga, kita punya tempat dalam kerajaan sorga. Saudara, dunia ini hanya sementara sifatnya buat kita, hanya sementara. Tempat kita berlatih, tempat kita melayani, tempat kita memberitakan Injil. Setelah selesai itu, saudara, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang sempurna. Firman Tuhan berkata, di sana semuanya baru. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada penderitaan, tidak ada maut, tidak ada air mata. Ya, lebih bagus sekarang punya air mata. Amin, saudara. Ya, daripada nanti saudara air matanya banyak. Karena di sorga nanti sudah tidak ada lagi air mata. Ya, jadi saudara, kita memperhatikan bahwa ada 3 poin kenapa Yesus ada di sorga hari ini. Yaitu pertama, dia untuk menjadi raja. Yang kedua, dia menjadi imam. Ya, dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi perantara buat kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan yang ketiga, untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saudara, kita punya tempat di dalam kerajaan sorga. Ya, siapa kita? Pikirkan hal ini. Ya, pikirkan, karena setiap kita akan mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan sorga. Oke, saudara, itu aja firman Tuhan. Ya, ingat saudara, ada 2 bagian pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, apa artinya sebelah kanan? Yesus duduk sebelah kanan. Itu artinya Yesus memiliki tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling terhormat, tempat yang paling berkuasa, tempat yang paling terbesar. Dan saudara, yang selanjutnya yang kita bahas tadi, yang bagian kedua, apa kegiatan, apa pekerjaan Yesus di sorga buat kita. Ya, saudara, yang pertama tadi menjadi imam, menjadi raja, yang kedua menjadi imam, dan yang ketiga untuk menyediakan tempat bagi kita.
Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh belajar firman Allah. Dan biarlah kiranya firman Allah ini menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diberkati dengan firman. Kami dibangun, dikuatkan oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga untuk kita supaya kita lebih giat lagi di dalam Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengangkat pujian kita mau katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Sekarang kita semua bangkit berdiri.